Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I used to be down so bad, ready to throw my life away. Didn't know what I had, feeling locked up all night and day. Till you came around, picked me off the ground. Was lost but now I'm found. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost but now I'm found. Was blind but now I see. Oh, I do not deserve it, I'm too far from worthy. You're the only one who ever could be perfect. Every day I fall short, but you still say I'm yours. What a beautiful night. You say oh God, despite all my Vegas tears fill my eyes. Cause you came around, pick me off the ground. Was lost but now I'm found. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya katakan shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini kita datang dengan kerinduan hati kita. Di pagi hari ini kita datang untuk memuji dan menyembah nama Tuhan hanya karena satu tujuan, yaitu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, kita semua masih bisa datang ke tempat ini dengan kondisi yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita, kita ucapkan syukur kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat nafas yang baru setiap pagi. Terima kasih buat matahari yang baru setiap pagi buat kami. Biar kami mengucap syukur di pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, oh, kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Yesus. Karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, kami ada hari ini. Terima kasih. Dan kami mau masuk hadirat-Mu yang kudus. Kau layakkan, Kau kuduskan. Biar kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita beri kemenangan buat Tuhan kita yang ajaib. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan ku dapati jalan hidup ini. Hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku yang menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari Bapak Ibu Saudara, kedua tanganmu katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dengan iman kita katakan, ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita lebih lagi. Oh, Kaulah harapan, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah Allah kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sembah Dia. Mari sembah Dia. Naikkan penyembahan-Mu, naikkan ucapan syukur. Oh, haleluya, haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan, ini penyembahan terbaik kami. Jesus. Rabaya, 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 rabaya. Oh, Roh Kudus di tempat ini. Oh, rabaya, 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 rabaya.
berkata, Kau yang layak, kami hormat, kami sembah. Jesus, Yesus, haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu. Walau pintu tertutup, walau beban hidup kami, tapi kami tetap mau sembah Engkau. Jesus, ini penyembahan kami, biar Kau yang disembah. Haleluya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari jemaat Tuhan lebih lagi dan angkat tanganmu, katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, oh, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Beri sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Di pagi hari ini kami datang Tuhan dengan kekuatan kami, dengan kerinduan kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan, pujian penyembahan dinaikkan akan ada mujizat baru buat hidup kami Tuhan. Akan ada jalan terbuka buat kami Tuhan. Akan ada jalan baru untuk kami Tuhan. Untuk kami melalui hidup kami bersama Engkau. Sebab Engkau Tuhan Immanuel dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami, firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan firman-Mu juga bisa menegur dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap lebih lagi memuji dan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi dengan shalom. Shalom. Mungkin sebelum duduk bisa sapa kiri kanannya. 4 orang, 5 orang boleh keluar dari bangkunya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Wow, satu buah ucapan syukur kalau kita masih bisa bersalaman. Kita masih bisa melihat kiri kanan kita. Amin. Karena kebaikan Tuhan, oke? Kita naikkan sebuah pujian. Tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama kita sorakan, Yesus dahsyat. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang telah menemukan kami, selamatkan dan pulihkan. Pulihkan. Angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kini dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan bersama-sama. Sama-sama kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, amin. Angkat kedua tanganmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dengan iman katakan, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berikanlah buat Tuhan kita. Kita bagi diri bersama-sama. Kita tinggikan namanya, amin. Siapa Tuhan kita yang maha besar namanya? Yesus. Jemaat Tuhan bersama-sama. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Siap lomba untuk Tuhan kita, mohon. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sorakan haleluya. Kita ceritakan kemuliaannya, come on. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib, yes, di
di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Yang wanita katakan sebab Tuhan. Come on. Sebab Tuhan Maha besar. Mana suaranya yang wanita? Dan lebih dahsyat dari Gantian yang pria-pria. Suara yang lebih lagi. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dengan iman katakan, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Sebab Dia Allah yang ditinggikan. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara di atas kepala bersama-sama. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara. Jemaat Katarizzo, angkat tangannya, katakan bersama Rohmu. Siapa yang menang? Ku pasti menang. Lompat, come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Sorakan haleluya. Takkan biarkan percobaan melebihi batas kekuatanku, Engkau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan. Angkat tanganmu, katakan bersama Roh. Dengan iman katakan, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, kemuliaan, sorak-sorak, yes, dengan segenap hati Raja keagungan. Dia musik penyembahan nama Tuhan. Kita tepuk tangan bersama-sama. Jemaat Tuhan, angkat tangannya, katakan tinggi namamu dipuji. Mana suaranya? Buat Tuhan yang kita hormati, Dia punya kemuliaan dalam hidup kita. Sorak-sorai
dengan segenap hati. Raja keagungan tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak, sorak dengan segenap hati. Raja keagungan, dia Raja keagungan, Raja keagungan, Raja, Raja keagungan. Kita beri pulang buat Tuhan kita sekali lagi, lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Yes. Kami tahu Tuhan dalam hidup kami terkadang ada pintu yang tertutup. Kami tahu Tuhan dalam hidup kami terkadang ada jalan yang tidak bisa kami pilih. Tapi kami percaya Tuhan, dan kami sangat percaya dengan iman kami. Tuhan tahu waktu yang tepat buat kami. Kami percaya Tuhan, waktumu adalah waktu yang terbaik buat hidup kami. Biar kami terus mengandalkan Engkau. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Dengan iman katakan, Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik, yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar lebih dari yang Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Sekali lagi umat Tuhan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Dia jadikan semua, Kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami percaya kami akan melihat karya Tuhan yang terindah, yang termanis terjadi dalam hidup kami. Namamu yang dimuliakan, ditinggikan dalam hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan yang mengasihi, yang memperdulikan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
buat kesempatan di pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau lawat setiap pribadi kami pagi ini, biar setiap kami boleh menerima kebaikan Tuhan melalui firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif tangan-Mu, dan kami siap diberkati firman Tuhan. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat di dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan, mari silakan duduk jemaat Tuhan. Sekali lagi selamat pagi, boleh katakan shalom. Dengan penuh sukacita pagi hari ini kita boleh datang kembali beribadah di dalam rumah Tuhan. Baik saudaraku, sekali lagi dari Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia hari ini memberikan tema tentang kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kita akan coba lihat saudaraku di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Untuk mempersingkat waktu saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik dengan perikop manusia baru. Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudaraku, firman ini, pesan ini disampaikan Paulus untuk jemaat di Efesus. Menjadi satu teguran Paulus kepada jemaat di Efesus karena mereka sekarang sudah berbeda. Mereka sekarang sudah mendapat pengajaran di dalam Tuhan. Mereka sekarang sudah mengenal Tuhan. Karena itu mereka tidak lagi boleh hidup sama seperti orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak hidup menurut persekutuan dengan Kristus. Dan firman Tuhan yang sama saudaraku, hari ini kembali datang buat kita, mengingatkan kita bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mendapat pengajaran firman Tuhan, ada dalam persekutuan dengan Kristus. Karena itu kehidupan kita harus kehidupan yang baru. Kehidupan kita tidak lagi boleh sama dengan kehidupan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak memiliki persekutuan dengan Kristus. Oleh karena itu saudaraku, boleh lanjut multimedia. Sekali lagi, Alkitab menyebut bahwa kita di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Manusia lama kita telah mati dan karena anugerah Kristus kita mendapatkan kehidupan baru di dalam Dia. Ya, saudaraku, jemaat kita diberi nama katarizo. Apa artinya saudaraku? Ada yang tahu? Wah, jangan-jangan berpikirnya mirip Pak, kayak merek kosmetik Makarizo gitu ya. Keren Pak, kayak Makarizo, ini katarizo gitu ya. Bukan saudaraku ya. Katarizo artinya dimurnikan, dikuduskan,
disucikan. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima pembenaran dari Kristus. Kita sudah dikuduskan. Sekali lagi, karena itu kehidupan kita tidak boleh sama lagi seperti kehidupan lama. Kehidupan kita harus kehidupan baru di dalam Dia. Ya, sebagai ciptaan baru kita bertumbuh di dalam karakter kehidupan yang semakin menyerupai Kristus. Tujuan kita jadi orang Kristen, saudaraku, bukan hanya sekedar mati masuk surga, tetapi Tuhan panggil kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Oleh itu hari ini secara singkat, saudaraku, kita coba mau gali dan pelajari apa ciri, apa tanda, apa bukti kehidupan yang baru dalam Kristus. Yang pertama, boleh lanjut multimedia, kita akan baca sekali lagi ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudaraku, ciri yang pertama, tanda yang pertama yang Paulus catat bahwa orang-orang yang memiliki kehidupan baru dalam Tuhan, kehidupan mereka harus total berbeda. Berbeda dengan cara hidup, dengan gaya hidup, dengan sifat-sifat hidup, kebiasaan hidup orang-orang dunia. Hidup kita tidak lagi boleh sama dengan orang dunia. Kehidupan kita harus bertolak 180 derajat dari kehidupan orang dunia. Yang mengerti boleh bilang amin. Kehidupan yang berbeda dengan orang dunia. Paulus menyatakan bahwa kehidupan orang-orang dunia mempresentasikan watak yang jahat. Ya, sifat yang jahat. Apa itu? Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Ya, makanya saudaraku, saya seringkali bilang ya, Tuhannya orang Chinese apa saudara? Duit. Ya, orang Cina itu selalu hubungannya dengan duit. Hidup itu hanya untuk duit, ya. Bahkan mati pun bawa duit, gitu ya. Mati aja masih bawa duit, saudaraku, ya. Jadi terus pokoknya orang Cina itu nggak lepas dari duit, gitu ya. Karena Tuhannya duit. Kalau orang Arab Tuhannya apa? Oh, kalau orang Arab Tuhannya kenikmatan seksual. Makanya dia sampai berangan-angan di surga ada 72 bidadari, ya. Sampai di surga pun hanya yang dipikirkan kenikmatan seksualitas, ya. Sekali lagi, pikirannya sia-sia, pikirannya, pengertiannya gelap, jauh dari Tuhan, hatinya keras dan perasaannya menjadi tumpul. Tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Allah dan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan saudara, saya mau bilang saudaraku, jangan saudara berpikir bahwa kriteria presentasi watak yang jahat ini hanya orang dunia. Saya mau katakan saudaraku, orang Kristen juga banyak yang masih seperti orang dunia dengan watak yang jahat. Dengan pikiran yang sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari Tuhan, hati yang keras, perasaannya tumpul. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Saya gambarkan, boleh lanjut multimedia? Saya gambarkan saudaraku seperti ini, ya. Watak yang jahat itu bersumber karena pengertiannya dan hatinya gelap. Pengertiannya gelap, hatinya gelap. Jadi kenapa orang punya watak yang jahat, punya sifat yang jahat? Karena hatinya dan pengertiannya gelap. Kenapa pengertian dan hatinya gelap? Karena mereka hidup di dalam dosa-dosa mereka. Kenapa mereka masih hidup di dalam dosa-dosanya? Karena kebodohan dan kedegilan hati mereka. Sekali lagi,
catat dan garis bawahi. Jangan sampai kita masih dalam bilangan orang-orang yang bodoh dan degil hatinya. Hidup kita harus bertolak belakang 180 derajat. Harus berbeda dari cara hidup orang dunia. Ya, watak kita tidak lagi boleh menjadi watak yang jahat karena hati kita sudah diterangi oleh kasih Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Ya, kita tidak lagi hidup dengan cara hidup yang berdosa dan kita menjadi orang-orang yang bijaksana karena kita mengerti akan kehendak Tuhan. Orang yang mengerti dan melakukan setiap firman Tuhan. Oke, boleh lanjut saudaraku. Apa akibatnya ketika orang-orang dunia dalam wataknya yang jahat? Akibatnya orang dunia menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan melakukan kecemaran dalam hidup mereka yang berujung kepada kebinasaan. Mereka dengan sadar dalam ketidakmampuan mereka melawan dosa dan mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala macam kecemaran, mengerjakan segala macam keserakahan dan pada akhirnya berujung kepada kebinasaan. Sekali lagi saudaraku, sebagai ciptaan baru kita harus berseberangan dengan sifat atau cara hidup orang dunia. Tidak boleh lagi sama, tidak boleh lagi sejalan, tapi bertolak belakang, berseberangan dengan sifat, dengan cara, dengan gaya hidup orang dunia. Kehidupan baru adalah kehidupan dalam persekutuan dengan Allah. Allah adalah sumber terang. Seperti yang sudah sering kali saya katakan saudaraku. Kalau kita masuk dalam sebuah ruangan gelap, gulita, tidak ada penerangan sama sekali, tidak terlihat apa-apa. Tapi kita pencet tombol lampu saudaraku. Tep, begitu kita klik, langsung ada terang. Gelapnya hilang. Ya, jadi di dalam Allah adalah terang. Tidak ada kegelapan sama sekali. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih memilih untuk hidup di tengah-tengah, abu-abu, tidak putih, tidak hitam, tidak terang, tidak gelap, masih memilih untuk hidup abu-abu di antara kebenaran dan kejahatan. Saya mau katakan saudaraku, orang itu belum lahir baru, belum hidup dalam kehidupan sebagai ciptaan yang baru. Sebab di dalam Allah ada terang dan di dalam terang kegelapan sirna sama sekali. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini hal yang pertama saudaraku. Yang firman Tuhan catat, apa sih tandanya, apa buktinya? Kehidupan yang baru. Ketika saudara dan saya menjadi pribadi yang hidup baru, kehidupan kita total berbeda dengan cara hidup, dengan gaya hidup, dengan sifat-sifat orang-orang dunia. Karena kita sudah ada hidup di dalam persekutuan dengan Kristus di dalam terang. Yang kedua, oke, coba kita lihat saudaraku, kembali pada Nats, Efesus pasal 4, sekarang kita lihat ayat 20-21. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudaraku, yang kedua yang firman Tuhan catat, apa sih cirinya, apa tandanya orang yang memiliki kehidupan yang baru? Dia bukan saja menanggalkan cara hidup yang berdosa, cara hidup yang lama, tapi dia melakukan sesuatu yang aktif, sesuatu yang positif, yaitu giat dalam pengenalan akan Kristus. Ya, selain menolak hal-hal duniawi, hal-hal yang jauh dari perkenanan Tuhan, kehidupan baru di dalam Kristus adalah secara positif mengejar pengenalan kepada Kristus. Dengar baik-baik jemaat Tuhan. Ciri nyata orang yang sungguh-sungguh punya kehidupan baru adalah punya rasa haus dan lapar akan kebenaran. Hatinya merindukan akan lawatan Tuhan, akan hadirat Tuhan, akan persekutuan dengan Tuhan. Orang yang punya kehidupan baru
akan melangkah di dalam langkah yang positif untuk mengejar pengenalannya tentang Tuhan, tentang Kristus. Dan pada ayat 21 saudaraku dinyatakan dengan tegas, cara yang dinyatakan untuk menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran di dalam Kristus. Jadi saudaraku, untuk kita bisa memiliki pengenalan tentang Kristus, harus punya hati, harus punya pikiran yang dibuka untuk terima kebenaran firman Tuhan. Jujur saya katakan saudaraku, fenomena yang menganehkan hari-hari ini. Orang lebih suka dengar firman Tuhan yang hanya ya bersifat aplikasi yang ringan, ya hanya bersifat kepada sesuatu yang lucu-lucu, yang menarik secara ilustrasi. Tetapi ketika penggalian firman Tuhan secara eksegesis, banyak sekali orang yang sudah tidak lagi menyukai. Dan menjadi kebingungan buat saya pribadi saudaraku. Ya, saya membaptis orang sudah ratusan orang saudaraku. Dan kemarin saya membaptis 12 anak, termasuk anak saya sendiri saudaraku ya. Di angkatan tahun 2024. Dan paling saya bingung saudaraku di angkatan kali ini saudaraku ya. Tidak ada keseriusannya gitu ketika dia belajar Alkitab, ketika dia menggali firman Tuhan. Ada yang mainin kuku, ada yang mainin handphone, ada yang ngobrol gitu ya. Saya sampai getok-getok meja, "Oi, mau dilanjutin gak nih?" gitu ya. Saya bingung saudaraku. Saya mau katakan saudaraku, kenapa fenomena ini bisa terjadi saudaraku. Hati-hati saudaraku. Orang yang sungguh-sungguh kehidupannya kehidupan yang baru dalam Kristus. Dia punya rasa haus dan lapar akan kebenaran. Punya satu keinginan, kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Karena itu saudaraku, firman Tuhan katakan untuk menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran di dalam Kristus. Harus ada keterbukaan hati untuk mau diajar, mau belajar firman Tuhan. Garis bawahi saudaraku. Jemaat mula-mula, kenapa mereka bisa menjadi jemaat yang militan? Mereka menjadi jemaat yang besar, yang begitu diaspora, begitu memenangkan banyak jiwa. Hari demi hari mereka bertambah-tambah bilangan mereka. Karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Amin. Mereka mau belajar, mereka mau dididik, mereka mau membuka hati mereka, pikiran mereka untuk firman Tuhan. Saya rindu saudaraku, supaya orang-orang muda di tempat ini, saya pikir bukan hanya orang-orang muda ya, yang tua-tua juga boleh ikut gitu ya, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Karena itu saudaraku, saya akan buka kelas untuk pengkhotbah karismatik ya. Tetapi harus ada ininya ya, persyaratannya. Apa itu persyaratannya? Sudah khatam baca Alkitab. Jadi kalau Anda baca Alkitab hanya Senin Kemis, baca Alkitab nggak pernah selesai, ya jangan jadi pengkhotbah lah ya, tahu diri dikit lah ya, gitu ya. Lalu baca Alkitab aja kagak katam-katam gitu, pengen jadi pengkhotbah gitu ya. Nanti yang lu ajarin apa gitu ya. Jadi kembali lagi saudaraku, mau jadi pengkhotbah, ya harus baca Alkitab karena yang kita sampaikan beda loh. Khotbah itu bukan pidato. Khotbah itu bukan stand up komedi, walaupun mungkin bisa dimasukin komedi, mungkin bisa dimasukkan pidato, tapi khotbah itu harus didasarkan fundamentalnya pada eksegesis Alkitab. Itu perbedaannya saudaraku. Karena itu harus suka akan firman Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Oke, boleh lanjut multimedia. Nah, ini saya tuliskan di sini saudaraku ya. Knowing God ya, pengenalan akan Tuhan. Konsekuensi logis saudaraku dari hidup ya, konsekuensi hidup dari pengenalan akan firman Tuhan.
akan mengenal kehendaknya dan hidup di dalam kebenarannya. Jadi saudaraku, saya mau bilang begini, kalau saudara berkata saya ingin mengenal kehendak Tuhan, apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan inginkan, dan saya mau hidup di dalam kebenaran itu. Langkah awalnya saudaraku, saudara harus belajar pengenalan akan firman Tuhan. Saya jujur saudaraku, saya sering kali bertemu dengan jemaat Tuhan, ya puji Tuhannya sih bukan jemaat Katariso ya. Kalau jemaat Katariso saya bilang pusap kamu, pusap 20 kali kamu. Masa saudaraku di depan peti mati dia masih begini saudaraku. Sampai saya bilang, kamu di depan peti mati komat kamit ngapain? Apa yang kamu lakukan? Berdoa Pak. Apa yang kamu doakan? Ujungnya nggak tahu Pak. Kenapa? Karena kalau doa minta berkat, ya nggak boleh, ya kan? Dengar loh, Alkitab melarang dengan tegas berpaling kepada arwah. You know berpaling? Maksudnya ngobrol sama arwah itu adalah kekejian di hadapan Allah. Doa minta berkat nggak boleh sama arwah. Jangan bilang kayak ini ya. Kong, amah, biar pengan nih, beliin mobil baru. Mobil udah tahun 2014. Saya mau bilang saudaraku, minta berkat nggak boleh. Oh kalau gitu kirim-kirim berkat doa Pak buat orangnya biar masuk surga. Nggak boleh juga dan nggak bisa juga. Kita nggak bisa kirim-kirim doa buat almarhum yang sudah mati. Ini semua belajar akan firman Tuhan. Orang mati selesai urusannya dengan orang di dunia. Tanggung jawab masing-masing. Makanya ini yang seringkali saya tekan kepada anak-anak saya. Boleh kamu jadi anak pendeta. Ya, boleh bapakmu hamba Tuhan. Urusan mati masuk sorga itu mau urusan tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Termasuk istri saya. Biar dia bini pendeta, tidur seranjang berdua sama pendeta dan dia juga pendeta. Urusan mati masuk sorga mah urusan pribadi. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Saudara mau mengerti kehendak Tuhan, keinginan hati Tuhan, dan mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, didasari diawalinya dengan pengenalan akan firman Tuhan. Dan itu bisa kita dapatkan kalau engkau mau belajar. Amin. Sekali lagi saudaraku, ya ciri tanda dari orang yang punya kehidupan baru di dalam Kristus. Dia punya kerinduan, dia giat akan pengenalan tentang Kristus. Dia memiliki perasaan dan nurani yang telah dibaharui oleh Allah, taat dan peka pada pimpinan Roh Kudus untuk melakukan kebenaran. Orang yang haus belajar dan memiliki pengenalan akan Allah akan menyerahkan kehendak mereka pada Allah untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh-Nya. Kita bisa menjadi orang yang mengikuti pimpinan Roh Kudus, kehendak Tuhan, kalau kita mau belajar firman Tuhan dengan benar. Jangan sampai bilangnya gini, oh saya mau belajar dari Roh Kudus saja. Hati-hati saudaraku, pendeta udah banyak yang sesat, jangan nambahin pendeta sesat lagi saudara. Ya, jadi jangan pernah bilang saya mau belajar sendiri aja sama Roh Kudus gitu. Nggak bisa saudaraku, harus ada yang bimbing. Kami saja hamba-hamba Tuhan saudaraku selalu meng-cross check. Ketika kami punya pandangan teologis yang baru, kami mencoba untuk menyatakan itu kepada teman-teman yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Apakah pandangan ini benar? Harus berani untuk diuji pandangan teologisnya. Jangan sampai saudaraku kita menjadi orang-orang yang akhirnya keliru tentang kebenaran firman Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir. Wah. Coba kita lihat saudaraku pada ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan.
Demikian firman Tuhan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Saudaraku dengar baik-baik. Yang ketiga, bukti nyata. Bahwa kita adalah orang yang hidup dalam kehidupan yang baru dalam Kristus. Ketika kita bertumbuh sebagai manusia baru. Menjadi manusia baru di dalam Kristus, saudaraku, bukan seperti sulap yang langsung total berbeda. Tetapi saudaraku adalah sebuah proses. Hari demi hari, waktu demi waktu, kita dibentuk, kita dibaharui, karakter kita, kepribadian kita, sifat-sifat kita. Hari demi hari dibaharui di dalam roh dan pikiran kita senantiasa. Ya, dicatat di sana saudaraku, sebagai manusia baru, kita dibaharui di dalam roh dan pikiran senantiasa setelah menanggalkan manusia lama. Karena itu saya bilang sama orang-orang yang dibaptis, saudaraku, sering kali saya bilang, ini bukannya akhir dari kemenangan kita jadi orang Kristen. Justru ketika kita dibaptis, itu adalah awal start kita hidup baru di dalam Kristus. Sebuah proses hidup yang dibaharui setiap hari untuk kita menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dibaharui di dalam roh kita, pikiran kita, untuk terus menanggalkan cara hidup yang lama yang tidak berkenan di hadapan Allah. Boleh lanjut saudaraku. Proses hidup ini disebut sebagai hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Itu ayat 24 bilangnya begitu ya. Hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Makanya waktu Tuhan Yesus ditanya ada orang yang mau mengikut dia, Tuhan Yesus nggak senang. Dan Tuhan Yesus bilang begini, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Karena orang yang ikut Tuhan, hidupnya baru di dalam Tuhan, harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Proses ini membutuhkan penyalipan dan penyangkalan diri. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan kondisi ini saudaraku akan terus menerus diwarnai dengan beberapa kriteria yang ditulis oleh Paulus ya. Ayat 25 ini yang tadi kita baca, yang menjadi penekanan kita. Membuang dusta dan memperkatakan yang benar. Kenapa saudaraku? Ini menjadi sesuatu yang penting. Karena dengan lidahmu engkau dibenarkan dan dengan lidahmu juga engkau bersalah. Saudaraku dengar baik-baik, lidah ini digambarkan saudaraku sesuatu yang kecil tetapi yang menguasai seluruh kehidupan kita. Yakobus bilang orang yang bisa mengendalikan lidahnya, orang yang bisa mengendalikan perkataannya, dia pasti bisa mengendalikan seluruh hidupnya. Pernah dengar cerita tentang karena kata-kata seekor sapi jadi sop daging sapi? Pernah dengar ceritanya saudara? Saya ceritakan saudaraku ya. Satu kali seekor sapi pulang dari sawah setelah dia bekerja sepanjang hari dari pagi sampai petang. Ketika dia masuk kandang, dia melihat ada seekor kera, seekor monyet yang sedang asik tidur makan pisang. Lalu si sapi berkata, aduh nyet, enak banget ya lo, santai-santai sambil makan. Lalu si sapi bilang begini, aku sepanjang hari bekerja, aku lelah sekali dan aku mau istirahat. Alangkah baiknya kalau besok aku bisa tidur sepanjang hari. Sekali lagi ya, garis bawah ya. Kata sapi, aku lelah, aku mau beristirahat. Lalu saudaraku si monyet keluar. Si monyet ketemu, saya ngomong si monyetnya nggak nunjuk siapa-siapa ya. Si monyet ketemu si babi
di luar, di halaman, saudaraku ya. Lalu si monyet berkata sama si babi, itu si sapi bilang, Tuan jahat, Tuan suruh dia kerja keras tanpa istirahat. Sekarang dia kelelahan dan dia bilang dia mau istirahat. Ya, udah sedikit berubah ya saudara ya. Tadi si sapi nggak pernah bilang tuannya jahat, tapi ditambahin pakai tuannya jahat. Lalu saudaraku, si babi ketemu sama si anjing di halaman rumah. Lalu si babi cerita kepada si anjing, Jing, si sapi bilang tuan jahat, tuan suruh dia kerja tanpa istirahat sampai dia kelelahan. Dan si sapi bilang dia besok udah gak mau kerja lagi. Saudara bisa ngerti? Lalu si anjing menyampaikan kepada tuannya di dalam rumah, Tuan, si sapi bilang tuan itu jahat sekali. Tuan suruh dia kerja tanpa istirahat. Sampai dia memutuskan tidak lagi mau kerja sama tuan dan dia besok mau pindah ke tuan yang lain. Tuannya marah, lalu malam itu juga sapi itu dipotong dan dibikin jadi sop daging sapi. Saudara bisa mengerti dari ilustrasi cerita ini, saudara? Kata-kata kita seringkali tanpa kita sadari itu membuat orang lain hancur hidupnya. Hanya gara-gara perkataan sembrono yang kita keluarkan. Makanya firman Tuhan bilang, setiap kata-kata yang keluar dari lidahmu harus dipertanggungjawabkan. Amin. Orang yang hidup baru, saudaraku, ya, dia sungguh-sungguh akan bertumbuh sebagai manusia baru, hidup dalam proses Tuhan. Dan yang pertama, dia akan membuang dusta dan berkata yang benar. Tidak menyimpan kemarahan. Siapa di sini yang suka marah? Oh, nggak ada yang ngaku. Marah dosa enggak? Marah dosa? Marah enggak? Itu yang bilang teriak enggak gede tadi siapa tuh? Suka marah-marah tuh pasti ya. Marah tidak berdosa, tapi karena marah gampang sekali kita jadi berdosa. Makanya firman Tuhan bilang, kalau kamu marah jangan berbuat dosa, jangan simpan kemarahanmu sampai matahari terbenam. Ya. Yang ketiga, berhenti dari mencuri, berhenti dari kebiasaan yang jahat. Halo, saya mau ingatkan sekali lagi ya, berjudi itu sama dengan mencuri. Ya, garis bawahi saudaraku. Waktu engkau menang uang judi jangan kau senang saudaraku. Waktu kau menang uang judi engkau sedang memakan uang dari tangisan orang, dari jeritan orang, dari penderitaan orang. Orang Buddha saja saudaraku, kakak saya orang Buddha saudaraku. Dia marah-marah gitu ya. Kalau saya dulu gara-gara pernah ada yang nawarin robot trading dia marah-marah gitu. Tahu nggak itu? Itu duit tangisan orang tuh nggak? Saya bilang kan gua nggak tahu, bilangnya kan trading. Mana gua tahu itu tipu-tipu gitu kan? Untung lolos gitu ya. Sekali lagi saudaraku, hati-hati saudaraku ya. Bahwa berhenti dari mencuri, berhenti dari perbuatan jahat, dari kebiasaan jahat. Jangan berkata kotor, jangan berkata yang menjatuhkan. Biar perkataan kita itu adalah perkataan yang membangun. Dan yang terakhir, membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Sebenarnya saudaraku, saya simpulkan hanya dua perkara saudaraku. Jaga mulut dan jaga hati. Dari perkara-perkara yang Paulus tuliskan ini saudaraku, hanya dua kesimpulannya saudaraku. Jaga mulut dan jaga hatimu. Amin. Biar kita boleh menjadi pribadi yang bertumbuh sebagai manusia baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Kalau mau kasih tepuk tangan lah, jangan ragu-ragu. Nggak berdosa kok kasih tepuk tangan ya, buat kemuliaan Tuhan. Oke,
Yuk, saya undang pemain musik. Haleluya. Bapakku, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Katakan sekali lagi, Bapa, persembahkan. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kembali firman-Mu mengingatkan, bahkan menegur kehidupan kami, bahwa kami sekarang berbeda dari kehidupan yang lama. Kehidupan yang sudah belajar mengenal Kristus, ada dalam persekutuan dengan Kristus. Karena itu kehidupan kami harus dalam kehidupan yang baru sebagai manusia baru. Karena itu hari ini firman Tuhan memberikan 3 tanda, 3 ciri nyata kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru adalah kehidupan yang berbeda, total berbeda dengan kehidupan orang dunia. Cara hidupnya, prinsip hidupnya, pandangan hidupnya, kebiasaan hidupnya berbeda dengan orang dunia yang mempresentasikan watak yang jahat. Kehidupan kami sekarang adalah kehidupan di dalam persekutuan dengan Allah. Allah adalah terang dan di dalam Allah sama sekali tidak ada kegelapan. Yang kedua, hari ini firman Tuhan berikan tanda nyata kehidupan baru adalah giat dalam pengenalan akan Kristus. Bukan saja membuang, menanggalkan cara hidup yang berdosa, cara hidup yang duniawi, tetapi kehidupan baru juga ditandai dengan secara aktif mengejar pengenalan akan Kristus. Karena itu berikan kami rasa haus dan lapar akan Tuhan, akan kebenaran, supaya kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dan melakukan firman-Mu. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mau hidup dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus. Karena kami mengerti, kami mengenal betul apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan. Bahkan kami mau terus diproses
untuk bertumbuh sebagai manusia baru. Kami mau terus dibaharui dari sehari ke sehari. Kami sadar Tuhan, kami penuh dengan kelemahan. Daging kami penuh dengan kekurangan. Kami masih perlu banyak sekali dibaharui, diproses sebagai manusia baru. Kata mari Roh Kudus tolong kami, mampukan kami. Seperti Paulus, kami mau menjadi petinju yang bukan sembarang saja meninju. Menjadi pelari yang bukan sembarang berlari tanpa tujuan. Kami mau menjadi pribadi yang semakin hari semakin indah di dalam pemandangan Tuhan. Sebab kami mau kedapatan Tuhan datang, nama kami dipanggil dan disebut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah proses hidup dalam kebenaran dan kekudusan kami lakukan, sekalipun itu harus menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan menolong kami dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih kepada Pak Gembala atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bawa persembahan kita. Bapak Ibu bisa membawa persembahan dengan amplop berwarna kuning dan biru, dan juga bisa melakukan scan QR code yang ada di tembok sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ada Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop? Puji Tuhan jika sudah, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami ingin bawa persembahan yang terbaik untuk-Mu, biar persembahan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu dan membantu pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi dan bawa persembahan terbaik untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Samendino, dino wangi, gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Samendino, dino wangi, gandol Gusti. Ora bakal ciloko nanging uriku yo selamiyo. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dino kulongge gandol Gusti. Saben dino kulongge gandol Gusti. Saben dino kulonge gandol Gusti. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dikasih Tuhan. Warta Jemaat 21 Juli 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan ke bank, silahkan mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Atau bisa menggunakan QRIS yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa setiap Rabu jam 19.30 di gereja dan doa pagi Sabtu 5.30 via Zoom. Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 di lantai 2. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir yang diadakan di gereja. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda dan remaja, diadakan setiap hari Sabtu jam 18 di gereja. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung di ibadah Camp 2 hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 6 sore bertempat di gereja. Info ibadah WBI.
Ibadah WBI diadakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Mari kaum wanita Allah ikut bergabung di ibadah ultah WBI yang ke-30 tahun pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 di Panti Werda Kasih Ayah Bunda di Karawaci. Info ibadah Komsel. Komsel Polres Indah dilakukan setiap hari Kamis pukul 7:30 malam. Komsel Cipondo dan Komsel Polres Gaga dilakukan setiap hari Jumat pukul 7:30 malam. Jemaat GBI Katharizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Hevi Tariza, Bapak David Christian Kaban, Ibu Anik, Ibu Entri, Bapak Ayung, Ibu Naneri, Saudari Felicia Linwinata, dan Ibu Santi Fatima. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. GBI Katharizo mengucapkan selamat kepada tim futsal yang telah meraih juara 2 pada turnamen futsal di pemuda dan anak wilayah 6. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang telah melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Ibu Hevi, Bapak David Kaban, Ibu Anik, Ibu Entri, Bapak Ayung, juga Ibu Naneni, Saudara Felicia, dan Ibu Santi. Ya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Saudaraku, diinformasikan bahwa tanggal 3 Agustus 2024, hari Sabtu minggu depan, ya bukan minggu ini, masih minggu yang akan datang lagi, tanggal 3 Agustus, keluarga dari Bapak Budiono di Motherland akan mengadakan ibadah ucapan syukur. Ya, ada beberapa hal ucapan syukur yang dilakukan berkaitan juga dengan kelulusan Bernardo, putra keduanya dari magister bisnis ya di luar negeri, dan juga untuk dapat cucu ya, dapat cucu yang pertama buat keluarga Bapak Budiono, dan juga ulang tahun pernikahannya ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, saudara-saudari semua diundang untuk kita ramah-tamah di sana. Makan-makan, mau dong ya. Dan ada berita gembira juga bagi Bapak Ibu yang tidak punya transportasi. Tadi Pak Budiono sudah konfirmasi ke kami, ke saya, akan disiapkan mobilnya ya. Jadi tinggal daftar untuk dipersiapkan kendaraannya. Buat ibadah remaja, pemuda, saran saya tanggal 3 mendingan digabung ke sana. Lumayan dapat makan ya. Ya nanti apa kalau jam berapa tadi ya, 5 ya? Ya jam 5 sore ya, jam 5 sore. Jadi sekali lagi diinformasikan semua ya, ya mudah-mudahan muat rumahnya ya. Kalau 300 orang ke sana semua, saya nggak tahu dah. Tapi enggak lah ya, nggak mungkin sampai segitu juga. Oke, itu saja saudaraku yang ingin ditekankan. Dan sekali lagi diinformasikan selesai ibadah ini untuk para pengurus inti dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Katharizo ada rapat ya jam 11.30. Baik, kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama nyatakan pujian, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya panggil Bapak Pendeta Samuel Manik untuk pimpin dalam doa penutup. Tidak menimpa
sembah aku. Bapa di sorga, terima kasih buat hari yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh menikmati berkat yang luar biasa, kehidupan nafas yang boleh kembali Tuhan percayakan hari ini. Terima kasih, kami percaya hidup kami dalam tuntunan Tuhan, hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang bulan, bahkan kami sepanjang tahun ini selalu dalam perlindungan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kalau kami sudah boleh beribadah dari pagi sampai ibadah kedua ini. Kami berterima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu. Dalam pujian ada kuasa dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Amin. Tuhan, Kau boleh disenangkan atas pujian kami, dan firman yang sudah kami dengar pada hari ini jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga akan bertumbuh dan berbuah lebat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa untuk jemaat-Mu yang sudah boleh datang memberikan waktu mereka beribadah di tengah setiap kesibukan yang ada. Mereka boleh memberi waktu mereka. Kami percaya upah mereka besar di sorga. Amin. Biar terima kasih buat setiap jemaat Tuhan yang juga sudah boleh memberikan persembahan mereka. Tuhan balas berlipat kali ganda. Apapun yang menjadi pekerjaan dari setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, Bapa di sorga, Engkau boleh memberkati. Dan setiap jemaat-Mu yang mungkin hari ini yang tidak bersama dengan kami dalam segala keadaan apapun yang hari ini sedang mereka alami, mungkin mereka sedang mengalami sakit, Bapa di sorga, Engkau boleh menyembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang maha menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus yang tercurah di atas kayu salib menyembuhkan, membebaskan setiap sakit penyakit umat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu di tempat ini, dan firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh Bapak Gembala. Tuhan terus memberkati dalam pengembalaan, dalam setiap pelayanan yang ada. Bapa di sorga, Engkau yang boleh memberkati. Terima kasih Bapa, di mana gereja kami boleh ada, gereja kami boleh ada hari ini, dan kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bertumbuh Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan kami boleh mengenal firman yang menjadi hidup di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa, dan kami juga berdoa di mana kota tempat di mana kami tinggal, Indonesia. Ya, kami berdoa Bapa di sorga, Engkau boleh memberkati bangsa ini. Amen. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Shalom ada di Indonesia ini. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan Bapak Jokowi yang sebentar lagi akan berakhir di periode yang akan digantikan oleh Pak Prabowo beserta dengan Gibran. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Engkau memberkati pemerintahan yang baru ke depan. Mulai dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Di DPR, di MPR, semua Bapa di sorga, roh takut akan Tuhan, Tuhan taruh bagi mereka. Sehingga mereka boleh bekerja, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh membawa bangsa ini baik dikenal di Asia, baik dikenal di Eropa. Dalam nama Yesus, Indonesia curahkan hujan pertobatan bagi bangsa kami, sehingga mereka kami lihat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan boleh memberkati bangsa ini, memberkati di segala sektor, baik di pendidikan, baik di kebudayaan, dan semua yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan yang boleh memberkati. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur dan kami menyerahkan doa kami, dan sebentar kami juga akan pulang, tapi terlebih dahulu kita akan terima berkat. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Kami berdoa buat Ibu Hevi, buat Bapak David Kaban, buat Ibu Anik, buat Ibu Entri, Bapak Ayung, Ibu Naneri, buat Saudari Felicia dan Ibu Santi. Kami percaya Tuhan limpah anugerah-Mu dan kasih-Mu dalam hidup mereka, apa menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan mereka. Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat. Bahkan kami berdoa biar Tuhan pelihara dan berkati kesehatan mereka, supaya senantiasa baik keadaan mereka. Dan kami berdoa mereka tambah usia, tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.